Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini kita boleh bertemu kembali karena kemurahan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Saat ini saya akan berbicara tentang sudut pandang kekristenan. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen mempunyai sudut pandang tentang keimanan kita kepada Tuhan sudah benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Saudaraku, saat ini saya akan memberikan suatu ilustrasi sebab hati saya tergelitik, saudara. Di mana saya pernah memberikan suatu pertanyaan kepada banyak orang. Ada dua jawaban. Tetapi dari dua jawaban itu, mana yang lebih banyak dijawab oleh orang-orang, baik yang sudah mengenal Tuhan maupun orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini saudaraku, saya memberikan suatu ilustrasi bagi saudara semuanya. Ini adalah gelas. Gelas masih kosong. Setelah itu, saya isi ini sudah kurang lebih separuh, saudaraku. Hampir 50 orang saya bertanya dengan perumpamaan seperti ini. Saya bertanya, menurut saudara, air yang di dalam gelas ini, yang pertama, air yang ada di dalam gelas hanya separuh. Saya tanya begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, air yang ada di dalam gelas baru separuh gelas. Saya tanya, dari sudut pandang saudara semua, mana jawaban yang lebih realistis dalam kehidupan saudara? Air yang hanya setengah gelas atau air yang baru terisi setengah gelas? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata jawaban yang paling banyak, saya katakan 80%. Semua mengatakan air hanya setengah gelas. Dia tidak pernah berpikir. Yang kedua, mungkin nggak mau capek-capek atau repot-repot berpikir air baru setengah gelas. Semua hanya berpikirnya air hanya setengah gelas. Kalau menurut kita semuanya, manakah yang benar? Sebenarnya semua itu benar jawaban. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam sudut pandang kita untuk menganalisa air, semua hanya mengatakan banyak sekali. Air hanya setengah gelas, air hanya setengah gelas. Tapi dia tidak pernah berpikir air baru terisi setengah gelas. Begitu juga di dalam kehidupan kita.
menghadapi suatu permasalahan kehidupan yang kompleks, kita sering memandang kehidupan ini seperti memandang air hanya setengah gelas itu saja. Mungkin orang-orang di luar Tuhan mengatakan, ya memang itu takdir saya. Tuhan sudah menggariskan hidup saya. Hanya segini saya digariskan memang jadi orang yang kurang beruntung. Apakah seperti itu? Kalau orang yang seperti itu, pasti dia mempunyai jawaban tentang gelas tadi. Air hanya setengah gelas. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo jangan pernah mengatakan air hanya setengah gelas, tetapi katakan air terisi dalam gelas itu baru setengah. Sebab kita tahu bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah mandek hanya setengah itu saja. Kita tidak boleh meratapi, oh memang dari keluargaku enggak punya. Dari kehidupanku memang tidak beruntung. Mungkin sudah digariskan oleh Tuhan seperti itu. Tidak, saudaraku. Tuhan mempunyai harapan kepada anak-anaknya bahwa Tuhan sudah memberikan suatu potensi yang luar biasa. Begitu juga Tuhan membackup kita untuk memberikan dengan limpah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita, hati kita, itu menentukan cara pandang kita juga, saudaraku. Maka dari itu, jangan pernah memandang permasalahan yang ada di dunia, yang ada di depan kita. Itu sudah mentok saya. Sudah tidak mungkin, tidak bisa ditembus, tidak bisa meningkat lagi. Jangan mempunyai pemikiran seperti itu, saudaraku. Tetapi kita mempunyai pemikiran yang dari Tuhan, tidak seperti itu. Mari kita baca di dalam kitab Filipi. Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Saya ulangi lagi. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan supaya kita memikirkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang tersuci, yang sedap didengar, yang mulia. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan begitu, masihkah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai cara pemikiran yang pesimis? Seperti air tadi, hanya separuh gelas. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalau di dalam pikiran kita memikirkan hal-hal yang kurang baik,
kita sering melihat hal-hal yang kurang baik, kita mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Itu semua terekam di dalam pikiran kita. Tetapi kalau hal-hal yang baik, pernahkah terekam di dalam kehidupan kita? Saudaraku, saya mau bertanya kepada saudara semuanya. Kalau setiap minggu saudara pergi ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Mungkin 1 hari, 2 hari ditanya, firmannya hari Minggu apa? Temanya apa? Tentang apa? Saudara pasti memikir lama, kadang-kadang sudah lupa. Iya enggak, saudaraku? Jujur. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Kita harus tahu firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Firman Tuhan adalah roti yang hidup, yang menghidupi tubuh jiwa roh kita. Tetapi kita sering lupa. Tetapi, saudara, hari Minggu diomeli mungkin oleh mertuanya. Contoh saja begitu, diomeli oleh mertuanya. Kita 1 bulan, kadang-kadang masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Masuk dalam hati kita. Apakah seperti itu anak-anak Tuhan? Banyak anak Tuhan malah menerima informasi, melihat sendiri, mungkin mendengar suatu perkata-kataan yang tidak enak, malah bisa dimasukkan dalam pikiran. Tetapi hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, kadang-kadang kita abaikan, saudaraku. Mari, saat ini kita menilik hati kita, mengubah hati kita. Masih adakah pikiran-pikiran yang tidak ada optimisnya, hanya memikirkan hal-hal yang buruk? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini sosial media sangat luar biasa, sungguh luar biasa, saudaraku. Perkembangannya, siarannya, gampang kita mau cari apapun. Baik di Google, di YouTube, di Facebook, atau di apapun, kita cari gampang, saudaraku. Kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita, hati kita, kalau kita melihat hal-hal yang kurang baik dan masuk di dalam pikiran kita, itu seperti kita itu menabung hal-hal yang terburuk. Tetapi jarang anak-anak Tuhan baca firman Tuhan 1 hari 2 pasal, 3 pasal, dalam 1 tahun selesai. Tapi apa yang diambil? Kadang-kadang yang penting kita sudah baca 1 tahun, 1 Alkitab. Supaya kalau ada pertanyaan dari hamba Tuhan atau pendeta ditanya siapa yang sudah membaca firman Tuhan selesai, semua bisa ngacung, angkat tangan. Mereka sudah bangga. Tetapi tidak pernah tahu isinya apa. Seberapa anak Tuhan yang tahu apa perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi aturan Tuhan, apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapan kita di dalam firman Tuhan.
Kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi sosial media kita sering lihat di YouTube. Anak-anak Tuhan malah suka yang lihat yang kurang bagus. Saya ulangi lagi. Kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang kurang baik, itu seperti orang menabung. Pikiran kita itu seperti orang menabung. Satu kali hal yang tidak baik nyantol dalam pikiran kita. Kita simpan. Mungkin mendengar dari selentingan tetangga, oh kamu sama mertuamu kemarin waktu ngerumpi sama saya, ngatain kamu gini. Kita masukkan lagi dalam pikiran. Terus. Yang namanya dari kecil lama-lama menjadi besar, saudaraku. Hal-hal yang terkecil, hal-hal yang terburuk yang didengar oleh pikiran kita, yang kita masukkan dalam hati. Kalau sudah besar, ada suatu akar kepahitan di dalam kita, maka akan menghasilkan dosa. Tetapi mari saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memelihara kita, akan memimpin kita. Jangan pernah kita pesimis. Jangan membatasi kedaulatan Tuhan. Saudaraku, saya ulangi lagi. Saat ini ada berita yang baru saja menghebohkan orang-orang Indonesia. Salah satu artis dari Indonesia. Semua orang Indonesia, baik pejabat, baik orang kecil, semua berkomentar, memasukkan berita-berita itu. Tidak terkecuali seorang paranormal, terlebih lagi sampai seorang pendeta pun sampai ikut-ikutan mengomentari masalah kematian, masalah kecelakaan seperti itu. Saya tidak mengkritik, itu tidak salah memang. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan mempunyai cara pandang yang tidak baik di hadapan Tuhan. Cara pandang yang tidak alkitabiah. Ada yang mengatakan itu karena kutukan, karena karma, karena asyap. Apakah anak-anak Tuhan harus seperti itu? Kalau kita berbicara sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, kita itu seperti hanya membatasi, mengejas orang itu, kesalahannya saja. Kita tidak tahu apa yang menjadi misteri di balik peristiwa itu. Saya tidak mau mengulas masalah itu. Tetapi kita harus kembali ke firman Tuhan seperti di Filipi tadi. Kita harus memperkatakan yang baik, kita memikirkan yang baik-baik, yang enak didengar, yang suci, yang mulia, saudaraku. Mari kita tidak usah, yaitu mengomentari hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan iman kekristenan kita. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memberitakan kabar keselamatan. Mari kita tinggikan Yesus. Itu saja.
kita tinggikan Tuhan Yesus. Kita beritakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Saudaraku, dari ilustrasi air tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membatasi kuasa Tuhan. Begitu juga di dalam pemikiran kita sebagai orang yang percaya, jangan hanya mengatakan air ini hanya setengah gelas. Otomatis saudara itu mengatakan hanya segitu. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Tetapi biarlah kita saat ini mengatakan bahwa air di dalam gelas itu baru terisi setengahnya. Baru setengah gelas. Mari kita ubah cara pandang kita di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman kita yang bekerja. Tuhan akan memberkati kita tepat waktunya. Jangan sekali-kali kita katakan air itu hanya setengah gelas. Jangan perkatakan hanya segitu Tuhan berikan. Jangan pernah kita berpikir yang kurang bagus. Tapi biarlah kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia. Itulah yang berkenan Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.